Wah, betul-betul ya Resbob kali ini jadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia. Karena satu suku dihina, semua suku ikut tersakiti ya. Kali ini Resbob jadi bulan-bulanan warga di Indonesia ya, dicari sampai dapat dan bahkan sampai dapat pun berharap sekali dapat hukuman dan dapat bonyok-bonyok ya kan. Karena ucapannya terhadap suku Sunda, ya kan? Itulah salah sedikit bercakap, inilah akibatnya ya kan? Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Kalian tahu di Provinsi Jawa Barat saat ini ya ada satu tokoh masyarakat yang paling terkenal. Bukan Deddy Yusuf, bukan Deddy Miswar, bukan juga Ridwan Kamil, termasuk bukan juga Kang Deddy Mulyadi. Ada rupanya Pung yang lebih terkenal daripada Kang Deddy Mulyadi. Ada. Siapa itu Pung? Kepengen tahu kami. Namanya Resbob. Resbob ya Resbob kan? sejak kapan itu tokoh masyarakat? Tokoh masyarakat itu masyarakat Gen Z. Biar tahu kalian ya, di semua pelosok Jawa Barat mencari-cari dia. Iya. Di semua kabupaten. Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cirebon, semua biar tahu kalian sampai ke Kuningan nyari dia. Dan semua lapisan masyarakat mencari dia, mulai dari ibu rumah tangga, pedagang keliling, ojek, anak STM, termasuk bapak-bapak yang ada di kepolisian Polda Jawa Barat. Itu udah pasti ya. Dan kalian tahu ya, yang paling nafsu untuk mengejar si Resbob ini siapa bilang? Supporter sepak bola Persib Bandung. Iya. Karena dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap suku Sunda dan juga kepada Viking. Kau nggak tahu bahwasanya suku Sunda adalah suku yang terhormat? Karena kau harus tahu tahun 2034 nanti presiden kita itu dari Jawa Barat. Nggak percaya kalian? Satu Bung, ya Bapak ingat tuh. Iya. Kenapa ditanya lagi sih? Resbob, kau nggak tahu kalau seperempat darahku ini darah Sunda? Lamun wani siak dia di payahan baru nyaho beleguk. Bahasa apa itu Bung? Dan tahu kalian, yaitu bahasa Sunda. Dan tahu enggak kalian, ya kan? Ternyata dicari-cari ya di seluruh pelosok di daerah Jawa Barat, ya rupanya ditangkapnya di Semarang. Ditangkapnya di Semarang. Dan tahu kalian yang nangkapnya bukan kepolisian Semarang, kepolisian Jawa Barat. Bayangkan kalian, yang menjemput dia orang-orang bapak-bapak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Bayangkan kalian yang menjemput rata-rata polisinya orang Sunda. Habis ya dia. Apa nggak mendidih itu? Kurasa bonyok itu di dalam mobil itu biar tahu kalian. Kurasa dijemput dari sana, ya aturannya mau dikirim pakai pesawat. Datang bapak-bapak kepolisian, nggak usah pakai pesawat, pakai mobil aja. Iya. Biar lebih lama. Kenapa? Ya. Biar cepat. Ya justru karena itu, ya kalau bisa lebih lama lebih bagus. Iya. Biar kita kasih pelajaran dia di dalam mobil. Lama loh. Dari Semarang ke Bandung itu makan waktu 1 hari 1 malam. Nggak apa-apa. Iya. Lebih lama lebih bagus. Begitu nyampe dia di Polda Jawa Barat, yang memproses dia juga orang-orang Sunda. Polisi di sana rata-rata orang Sunda. Dan aku bisa membayangkan betapa mengirikannya ya, karena yang dibayangan dia ya, udahlah aku direngsel sama polisi-polisi yang udah rata-rata orang Sunda. Aku masuk ke dalam di dalam penjara juga rata-rata pasti orang Sunda ini. Iya, betul. Tahanannya orang Sunda semua. Kawan-kawan di sana di dalam itu udah begini-begini tangannya. Pokoknya siap-siap kau. Pasti itu.
jadi peyem. Nyaho teu peyem. Kena salem ya kan. Begitu dalam pelarian dia kan. Nyanyinya ini sama lah kayak lagu-lagu Sunda itu ya kan. Mapai jalan satapak. Ngajujuk hiji lemur. Ente tarasa capek na sebab aya nu diteang saha nu niangan bapak polisi. Aduh. Enak juga lagunya. Hujan angin dordar gelap. Taya tempat kerngiuhan. Pung ulah bahasa Sunda tuh, Pung. Bahasa Indonesia waya tuh. Tong bahasa Sunda, penonton sedayana lain orang Sunda, Pung. Ya kan bahaya tuh sekali-sekali kan lamun bahasa Sunda kan resep atunya. Kalau nggak ngerti tengok kalian di Google Translate. Ada itu. Aduh, nah begitu ditangkap, biar tahu kalian nyanyi-nyanyilah polisinya, nyanyilah di biar tahu kalian. Udah ganti lagunya, nggak gitu lagi. Ulah ceri, tong diceng-cerikan, tarimakeun jantan randa. Enak. Akang pas raja di duda. Nyanyi dia sama istrinya kan. Dakia kudu jadina abdi terbiasa kumaha. Ancur ini nah. Aduh. Begitu masuklah kau kan, dimatikan lampu, ya kan, dipukuli, pupak, mati lampu. Aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya. Pokoknya biar tahu kalian perasaannya ini lebih mengerikan yang dirasakan jadi sekarang dibandingkan Roy Suryo. Iya, karena apa? Kalau di dalam penjara, di dalam lapas, itu terbagi dua itu. Ada yang suka sama Roy Suryo, ada yang enggak. Tapi kalau ini yakin aku di Polda Jawa Barat ini masuk ke tahanan satu pun gak ada yang suka. Gak ada yang suka. Kau harus tahu Resbob, kau itu tinggal di negara yang sangat anti dengan intoleransi. Anti dengan rasisme. Aku jujur aja, aku bilang walaupun saudaraku yang orang Sunda yang dihina, tapi aku yang marah. Begitu juga kalau ada orang Batak, ya kan dihina, ya itu orang Jawa juga marah. Cuman si Rismon menghina-hina orang Batak, yang lain gak marah. Kapan rupanya Rismon menghina orang Batak, oke? Itu kemarin dibilang itu ada pengacara yang Batak itu. Oh, itu bukan menghina, Opung. Itu hanya memperjelas pengacara yang Batak itu. Jangan kau salah-salah. Nggak boleh begitu. Kok jadi Opung yang rasis. Ya, Rismon ini rasis juga nih. Dibilang sama Bapak Joko Widodo. Hei Joko Widodo, ada. Rupanya nenek moyangmu ini berjuang untuk bangsa ini. Jujur aja aku bilang, perasaan nenek moyangnya Bapak Joko Widodo itu kan orang Jawa. Untunglah sempat nggak ngamuk orang Jawa semua ya. Bahaya. Tapi itulah ya, apapun ceritanya, di dalam kita bermasyarakat, ya bermedia sosial, jangan pernah kita senggol-senggol suku yang lain, agama yang lain, golongan yang lain, ya kan, kepercayaan yang lain. Karena apa? Karena itu adalah kekayaan kita. Indonesia ini terkenal karena Bhinneka Tunggal Ika. Kau tengok dulu Resbob aku pakai apa? Iya namina totopong Resbob. Asli ya totopong di Sunda. Ini yang ngirim Kang Ujang ini dari Cimahi. Ini Kang Ujang yang ngirim dari Cimahi. Ya, begitu bangganya ya teman-teman yang dari daerah Sunda, dari daerah Jawa, dari daerah Padang, daerah-daerah Melayu ngasih banyak sekali cenderamata untuk Opung Parahyangan. Termasuk juga dari Kalimantan. Ada dari Madura begitu juga. Dari Sulawesi, dari Makassar aku juga dapat.
Makanya aku bilang, jujur aja ya, selama beberapa hari kemarin aku sebetulnya mau mengangkat masalah ini ya, cuman aku ngerasa, aduh janganlah, mana tahu terlalu sensitif. Tapi ku perhatikan memang kemarahan masyarakat gitu loh ya. Jadi aku nggak bisa tinggal diam. Alah bilang aja Pung, materimu udah habis tentang si Suryo. Weh, kalau masalah materi itu mah banyak. Tapi Opung Parbelak sudah berkomitmen bahwasannya Opung Parbelak tidak hanya berbicara tentang politik, tapi tentang sosial dan juga kebudayaan. Aku paling tidak suka budaya Indonesia diinjak-injak. Aku tidak suka ada yang menghina salah satu suku pun yang ada di Indonesia. Dan aku paling tidak suka ada yang menghina kebudayaan, satu kebudayaan pun di Indonesia. Gak bisa. Ya, makanya aku bilang sama kalian, kami pernah ngumpul-ngumpul biar tahu kalian kemarin, ya, waktu di Sukabumi, ya, waktu di Sukabumi. Kan kita kan ada acara tuh anak-anak gitu bernusantara. Ini cerita sedikit ya. Nah, itu karena pemain keyboardnya itu tahu Opung Parbelak orang Sumatera Utara, dipasang lagu Batak. Aduh alana, dia do bocirna, kan begitu kan? Dia pasang lagu itu, aku diam aja. Loh kenapa diam aja Pung? Nyanyi dong Pung. Aku bilang sama Kokang, dari dulu sampai sekarang ya, satu pun lagu bahasa Batak gak ada yang ku hafal. Masa gak ada? Gak ada dari awal sampai akhir ya, aku gak ada lulus. Tapi kalau kau tanya lagu-lagu Didi Kempot, lagu Darso, lagu Dul Sumbang, banyak ku apa luar kepala. Berarti kau termasuk salah satu orang yang durhaka ya sama kebudayaan sendiri. Bukan durhaka, nggak tahu kenapa ya. Udah ku bilang waktu aku di Jakarta dulu, aku lahirnya aja dari perut seorang wanita orang Batak. Tapi aku kebanyakan diasuh sama keluargaku yang orang Jawa. Begitu aku pindah ke daerah Purwakarta selama hampir 3 tahun, di sana aku juga sangat akrab sama saudara-saudaraku orang Sunda. Saya masih ingat itu tetangga, ya namanya Cekokom. Cekokom, Cekokom lamun ningali ieu video, kirim salamnya di Sumatera Utara Cekokomnya. Ya, abdi asli orang Purwakarta. Makanya aku bilang aku ini seperempat ini orang Sunda. Ya karena apa? Opungku juga orang Sunda. Kalau nggak percaya kalian, opungku itu orang Kircon, Kiara Condong. Ya, bukan ranca, kayak warung jambu. Makanya begitu ada yang menghina orang Sunda, mendidih hatiku. Mendidih. Matanya ini lepek yang satu ini. Ku masukkan nanti ke muncungmu itu Surabi 15 kilo baru tahu kau. Ya, itu dia. Dan dia beralasan katanya apa? Saya minta maaf karena waktu itu ya saya sedang mabuk. Dia bikin video klarifikasi, ya kan? Cuman sayangnya waktu dia bikin video klarifikasi, ya diaktifkannya Google Map-nya. Jadi dapat ketangkap, dia cepat ketangkap. Kau kalau bikin klarifikasi jangan kau aktifkan Google Map-nya, goblok. Beleguk. Gelo. Ya jadi memang ya ini nggak bisa diterima hal seperti ini. Aku pernah tinggal di daerah Riau, ya. Aku pernah tinggal di daerah Riau pada tahun 98, ya. Waktu itu pecah perang, ya kan? Perang antara suku Batak dengan suku Padang, ya kan? Waktu itu aku sebutkan aja karena ini masa lalu, ya. Aku cerita sedikit, ya. Waktu itu terjadi peperangan, ya. Karena aku tinggalnya di perbatasan. Udah bisa lah kalian bayangkan bagaimana jantungku. 98 biar tahu kalian, ya. Pecahlah, ya kan? Wis biar tahu kalian main parang-parangan. Bukan cuma main parang-parangan, main bakar-bakaran, ya. Perang Minang sama Batak, ya, tahun 98. Wah, di situ mencekam sekali. Anak-anak sama mama-mama semuanya diungsikan, yang tinggal bapak-bapak, ya kan? Dan aku masih ingat ada satu di situ bapak-bapak ikut ngungsi. Kenapa kau ngungsi? Gak berani aku. Masih hidup orangnya.
Aku kira le benci kawan ini. Bencong kawan ini nggak akan kawin-kawin kau pikirku. Rupanya kawin juga dia. 3 anaknya. Mentalmu itulah mental bencong lapet. Sedangkan aku waktu itu masih remaja, kepengen aku ikut berperang, cuma disuruh ngungsi. Masih remaja, jangan dulu. Bapak-bapak aja katanya gitu kan. Nah, waktu itu ya alhamdulillah puji Tuhan waktu itu nggak ada korban nyawa lah, karena memang kepolisian bergerak cepat. Ya kan, mengerikan biar tahu kalian ya, mengerikan ya. Jadi memang peperangan ini peperang antar suku, entah antar agama apa segala macam itu kalau bisa jangan terjadi lah. Ya, dan juga pernah di tempat yang sama biar tahu kalian tahun 2000 perang lagi biar tahu kan. Tahu kalian, satu suku kalau nggak salah suku Melayu lawan suku Batak, Minang, Jawa. Satu suku lawan 3 suku. Tapi waktu itu kelasnya tetap sama Batak juga. Iya kan? Tapi ya itulah dia. Ya setelah lewat, itu waktu itu ada korban jiwa waktu itu. Masih ingat aku ada korban jiwa. Aku nggak perlu sebutkan korban jiwa di pihak mana ya kan? Tapi waktu itu dibikinlah perjanjian ya. Bagaimana ya kalau misalnya ada salah satu ya yang cari gara-gara dari salah satu kelompok ya, entah kelompok suku sana atau kelompok suku sini, itu langsung diserahkan ke kepolisian. Dan sampai sekarang dengar-dengar kabar nggak ada lagi hal-hal demikian ya. Nah kalian tahu kan tahun 2000 juga 2000 ya kalau nggak salah ya, pecah perang di apa kan di Ambon. Wah, pokoknya mengerikan lah di Indonesia, di mana-mana perang. Itu yang kita jaga kawan-kawan. Jangan ada lagi kita saling membedakan karena kau suku Sunda, aku suku Jawa, ya maka kita saling bermusuhan. Karena kau suku Batak, aku suku Ambon, kita bermusuhan. Gak boleh, harusnya kita bergandengan tangan. Lihat itu Rismon sama Heru Suryo, kok bisa kompak? Masa kita enggak? Rismon sama Heru Suryo itu kompak loh. Padahal kemarin mereka itu saling bertentangan, tapi bisa kompak. Kampungnya berbeda, agamanya berbeda, latar belakang berbeda. Untuk niat yang jahat pun mereka bisa kompak. Apalagi kita yang punya niat baik ini. Gitu loh. Ya udahlah, jangan kita anggap perbedaan itu menjadi sebuah hambatan ya. Justru perbedaan itu harusnya kita anggap sebagai sebuah kekayaan. Kalian tengok dulu ya di YouTuber Nusantara. Kurasa YouTuber Nusantara ini adalah gambaran sebaik-baiknya Nusantara. Bayangkan, suku Aceh ada, suku Batak ada, suku Jawa ada. Setelah itu ada suku Makassar ada, suku Bugis ada. Ya, setelah itu suku Sunda ada, ya, Manado ada. Luar biasa. Itu loh, tinggal menunggu lagi nih ya. Suku dari NTT masih menunggu, dari Papua masih menunggu, dari Palu masih menunggu, dari berbagai macam daerah masih menunggu. Orang Riau juga ada, biar tahu kalian. Gang Jemiswilo itu, kalian kira orang Sunda itu? Orang Riau itu. Tapi ayana, sebab si Kang Jemi Geslinggi di daerah Sunda, ya sekarang dia lebih paham bahasa Sunda daripada bahasa Riau. Tapi lamun Kang Opung Parbelak jeung orang Kang Jemi ketemu misalnya begitu, lain bahasa Sunda, bahasa Padang. Aduh, jadi ada satu kisah lagi nih biar tak. Ini kita cerita aja ya. Agak malas kita kita ngomongin si Suryo ini, agak kita libur lah dulu ya untuk pertemuan yang ini. Ya, pernah biar tahu kalian, aku pernah kerja di satu perusahaan rig company, perusahaan pengeboran minyak, ya kan. Jadi waktu itu pekerjaan baru dimulai, kru baru dipilih, ya. Jadi waktu itu aku lihat ada seseorang duduk di situ, aku bahasa Jawa, kan begitu kan. Pagi Pak De, oh pagi, katanya gitu kan. Pak De, wes ngombe, saya bilang begitu, wes.
Saya ngobis iki kopi pade apa namanya karo rokok isep. Saya bilang begitu kan, pokoknya pakai bahasa Jawa pasaran lah kan begitu. Pokoknya di dalam ngisep udut, ngisep. Saking semangatnya. Jadi pokoknya nanya nama, nanya kerjaan, ya kan, anak udah berapa, ya kan, pengalaman kerja di mana aja. Terjadilah percakapan kalau nggak salah waktu itu hampir 1 jam. Aku bahasa Jawa, dia bahasa Jawa, ya kan. Nah, waktu itu ada admin kami dipanggil, Pak Manurung katanya gitu kan. Manurung, perasaanku nggak ada orang lain selain kami dua. Pak Manurung katanya. Aku sih turusnya pikirku begitu kan. Datang dia menyaut dia kan. Oh iya, tunggu bentar kata gitu kan. Ku bilang lah sama dia. Marga orang Batak aku bilang. Orang Batak. Marga apa? Marga Manurung. Mas emang asli mana kata gitu kan. Aku orang Batak juga. Marga masih turus. Ku bilang lah. Jadi kayak orang apa lah kita dari tadi bahasa Jawa. Padahal orang Bataknya kita dua. Aduh, aku jadi manggil tulang sama dia, ya kan? Manggil tulang lagu sama dia karena memang opung boruku boru Manurung, ya. Jadi untuk tulang Pinonda Manurung, ya, Bapak apa namanya Pinonda Manurung kalau memang masih dalam keadaan sehat, ya, Tuhan memberkati, diberikan kelancaran rezeki dimanapun dimanapun tulang berada, ya. Tadinya manggil Pak D jadi manggil tulang lah. Itulah karena memang ya kita itu memang cinta dengan kebudayaan. Kalau kita cinta dengan budaya sendiri itu mah biasa. Tapi kalau kita cinta dengan budaya yang bukan budaya kita sendiri itu baru luar biasa. Itu luar biasa. Itu loh, iya kan? Jadi kalau ada orang yang ngata-ngatain kayak gini ya, yang ngata-ngatain orang Sunda, jujur mendidih, panas telingaku. Aduh, ya. Jadi apalagi ini kan penggiat media sosial, ya kan? Cobalah agak direm. Aku jujur aja aku bilang ya, kadang-kadang pun aku melihat ya orang-orang sesama sukuku saling memakelai, tahu kalian memakelai, saling menghina, menghujat, kata-kata paling jorok keluar. Cuman di TikTok, ya kan ada itu istilah PKPK, kata-kata kasar keluar gitu loh. Aku paling nggak suka, paling jijik dengan hal-hal seperti itu. Gitu loh, padahal bukannya bilang apa, lawan dia itu main TikTok itu kadang-kadang tulangnya. Padahal di adatnya orang Batak, tulang itu adalah seseorang yang harus dihargai. Kita itu lebih diarahkan untuk menghormati tulang kita bahkan lebih daripada bapak kita. Ini enggak, tulang tero songko tulang te katanya. Datang dari sana, abang buru tero ho, abang buru te. Gak usah ku bahasa Indonesia kan lah kasar itu. Iya masa ditaik-taikkannya tulangnya kan nggak sopan itu gitu loh ya. Karena dalam orang Batak itu ya abang atau adik daripada mama kita yang laki-laki itu orang yang wajib dihormati karena sejajar dengan mertua kita. Memang luar biasa orang ini bah. Ya kan cuman gara nyari nyari koin gift biar tuh kalian. Nyari gift di tok sebelah di tok. Sedangkan yang satu suku ya kan aku nggak suka gitu ngelihatnya saling merendahkan, saling menghina, saling menghujat, ya kan? Tak ini lain suku berani dia nggak manusia kau bah. Gak manusia kau, ya. Dan juga biar tahu kalian ada kontennya ini, aku periksa biar tahu kalian. Aku kan selalu riset, ya. Walaupun gak kutampilkan videonya, apa dibilangnya? Kalian itu, cobalah kalian yang cuma kerja di pabrik Indomie. Cobalah sadar dirilah. Kalau gaji kalian cuma 100.000 sehari. Kalah apa?
Kalau aku bilang nanti terlalu sial ibu yang melahirkan kau terlalu kasar aku. Gak usah nyampe-nyampe ke mamanya pun. Emang dasar anaknya bejat. Berarti memang orang ini sudah terbiasa menghina orang lain kan begitu. Alasannya mabuk. Mabuk kok bisa bawa mobil? Alasannya mabuk. Nah, kalau mabuk bisa kok menghina orang. Tapi kalau pas ditangkap polisi kenapa nggak mabuk kau sekalian? Bangga kau mabuk, bangga. Goblok. Memang iya sambil minum dia kan, kalau nggak salah itu dimasukkan ke dalam tepa aqua, ya kan, minum dia. Semuanya langsung dihina-hinanya suku orang, ya kan? Sekarang begini nggak ada urusan mau kau mabuk, mau enggak, mau gila, mau waras kau. Yang penting kau udah dapat kau sekarang. Kula cerik tong dicencerikan tari makan bogomani jadi randa. Aduh, akan pasrah jadi duda. Daki kudu jadi nak, urang teu bisa kumaha. Belajar kau menghargai orang ya. Belajar kau menghargai orang ya. Jadi itu dulu dari Pung Parbela. Jadi kalau bisa dikatakan kita hindari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain ya. Jadi terima kasih juga untuk setiap orang yang sudah memberitahukan informasi di mana siapa ini berada ya. Dan juga terima kasih buat bapak-bapak di kepolisian yang ada di Polda Jawa Barat. Proseslah dia dengan sebaik mungkin ya. Tapi kalau sabarlah. Tapi kalau memang nggak bisa lagi sabar, apa mau aku bilang lagi? Dan juga buat begitu teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di lapas ya, yang ada di di tahanan ya, tolong dijaga emosinya. Ya, dijaga emosinya. Dia masih terlalu muda. Dan harap dimaklumi dia mabuk waktu itu, mabuk. Coba aja tes kalian aja waktu di dalam, kalian tes kalian aja, kasih minuman dia, kasih minuman keras, tes aja ya. Kalau memang dia masih ngata-ngatain orang, oh berarti memang betul dia mabuk. Tapi kalau misalnya kalian tes kasih kalian ya minuman keras, contohnya mabuk dia, coba langsung kalian bilang, ayo cepat, coba hina lagi, nggak mau. Coba hina lagi, nggak mau. Coba hina lagi, cepat hina lagi. Orang Sunda kayak kemarin itu, nggak mau. Oh berarti dia bohong kemarin itu, bukan gara-gara mabuk itu. Aduh. Udah ada itu tangannya kan begini-begini. Udah ada pula yang gini-gini dia. Gimana? Sehat? Aduh ya. Jadi pesan pada saat malam hari ini ya, apapun suku kita, apapun agama kita ya, apapun golongan kita, ya apapun latar belakang kita, belajar untuk menghargai orang lain. Terlalu rugi ya ketika kita hanya menghargai dan cinta dengan budaya sendiri ya, tapi kita tidak mencintai budaya orang lain. Karena apa? Karena waktu itu terlalu singkat jika kita hanya asik dengan budaya kita sendiri, asik dengan agama kita sendiri, asik dengan lingkungan kita sendiri. Ya, cobalah kita belajar dengan orang, ya, belajar bergaul dengan orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda latar belakang dengan kita, berbeda agama dengan kita. Niscaya kita akan lebih kaya, bukan lebih sengsara. Nih, ada satu lagi kisah, ya. Aku minta, ya terserah kalian. Kalian mau suka atau enggak dengan kontenku yang saat ini, terserah kalian. Tapi ada nilai-nilai di sini, ya. Jadi pernah aku kerja, ya, sama saudara kita Tionghoa, ya. Ya bisa dikatakan bapak ini, ya, Pak Rudi.
tahun 2004 ya, tahun 2004 waktu itu ya bisa dikatakan aku kerja sama beliau ya. Jadi setiap kerja ya aku naik angkot. Ya bisa dikatakan jarak dari rumahku ke rumah beliau itu sekitar berapa ya? Bisa dikatakan hampir 5 kilo lah, hampir 5 kilo ya, naik angkot. Dan kalau kemalaman aku biasanya jalan kaki. Bayangkan kalian susahnya aku parbelak dulu. 5 kilo jalan kaki. Bukan di kampung-kampung, ini di kota. Di kota, ya kan? Jadi bisa dikatakan aku pulang kerja. Kadang-kadang aku kalau udah kemalaman aku pinjam motor dia. Dia punya toko pupuk ya kan? Dia punya toko pupuk. Kadang-kadang motornya itu aku pinjam, besoknya aku pulangin. Kan begitu ya. Dan satu ketika ya si bos ini bilang sama aku ya, "Opung," katanya. Enggak. Aku nggak dibilang si Opung, aku si Turusnya kan begitu. Terus kau perhatikan, kau naik angkot pulang pergi kau naik angkot ya kan, habislah uangmu itu untuk ongkos katanya gitu kan. Ya cemana lagi mau ku bilang, Pak, ku bilang begitu ya. Kalau misalnya nggak naik angkot aku nggak kerja lah, aku bilang begitu ya kan. Datang dia, "Kenapa kau nggak ngambil motor aja?" "Mau ngambil motor apa, Pak? Nggak ada duitku," ku bilang. "Ya kalau nggak bisa beli cash, belilah kredit." Dalam hatiku, ya bapak ini enak ngomong kayak gitu, bapak orang kaya. Tapi nggak mungkin ku bilang gitu sama dia kan, ya dia bos awak ya kan. Alah, udah gini aja, kau pergi ke atas katanya. "Mau ngapain? Pokoknya kau pergi aja, pergi jumpai Cici," katanya kan. "Jumpain ibu," katanya gitu. Mau ngapain ini, pikirku begitu kan. Pokoknya pakai bahasa Tionghoa lah, pakai bahasa Hokkien dia. Di teleponnya istrinya, si ibu tersebut. Aku naik ke atas, ya kan. "Mak, mau dikasih oleh-olehnya aku atau apa," kan begitu. Dikasih, lebih tahu kalian. Waktu itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 dikasihlah aku uang sebesar 4 juta. 4 juta. Terkejut aku ya kan. Ku bawa lah uang ini dengan tangan gemetar. Dengan tangan gemetar biar tahu kalian. Turun aku, "Pak, ini uang apa?" Ku bilang. "Udah, kau besok pergi kau cari, pulang kau sekarang ya, kau cari motor ya. Pokoknya ini uang untuk beli motor," katanya gitu kan, "untuk kredit," katanya begitu. "Serius ini, Pak?" Aku bilang begitu. "Iya, ini untuk DP-nya," katanya gitu. DP 4 juta tahun 2004. Bayangkan kalian. Kalau sekarang itu mungkin, kalau kisaran uang sekarang 10 juta. Senang kali aku biar tahu kalian, ya kan, beli motor bebek ya kan gitu. Ku cari lah biar tahu kalian, ya kan, apa namanya, leasing, bukan leasing, dealer motor ya kan. Oh, ku cari lah. Waktu itu udah pacaran sama Galuh. Bayangkan kalian, aku pacaran sama istriku ya kan, berapa tahun ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun nih, hampir 10 tahun. Ku cari lebih tahu kalian motor itu kan, ku cari, dapat yang paling murah, tapi itu udah paling mahal sama aku. Karena memang aku kepengen kali punya motor, tapi nggak ada uang, saking miskinnya kan begitu. Nah, jadi begitu dapat, biar tahu kalian ya, diproses lah besoknya itu ku bawa lah motor ini ke tempat kerja ya kan. "Pak Bos," ku panggil dia langsung kan, saking senangnya aku, "Bos, ini motornya." "Makasih ya Bos ya," aku bilang begitu kan. Datang dia biar tahu kalian, "Berapa ini angsurannya?" katanya gitu kan. "Angsurannya ini Bos 421," aku bilang begitu. Gajiku waktu itu masih kecil kali ya kan. Sekitar berapa gajiku waktu itu ya? 1,5 kan begitu, tapi nggak apa-apa lah. Ya kalau udah dikasih kebaikan seperti itu, aku pun pasti ada jalan kan begitu. 1,5 gajiku. Apa dibilangnya biar tahu kau? Biar tahu kalian ya kan. Gini aja. Ku kasih kau bonus setiap bulan 450.000. Kau bayarkanlah itu angsurannya. Bayangkan kalian, udah dikasih DP, dikasihnya lagi uang angsuran. Itulah dia, ya punya bos, ya kan. Tapi aku nggak pernah menganggap dia itu, maksudnya begini kan, orang bos gitu nggak. Tapi sebagai seorang sahabat dia, dan beliau pun juga sering gitu kita ngobrol kalau lagi ada waktu luang gitu ya, ngobrol kayak teman biasa gitu, ya kan. Makanya ya itu sangat aku sangat menghargai yang namanya perbedaan itu. Itu dia. Ya
Ya bukan karena aku kerja sama dia, banyak orang kerja sama dia tapi nggak sebaik dia dengan aku, nggak gitu loh ya. Jadi dimanapun kita, ya ketika kita bergaul lebih banyak dengan orang lain ya, bukan dari suku kita, bukan dari agama kita, bukan dari golongan kita, bukan dari keluarga kita, bukan dari semarga kita, justru itu kita bisa lebih kaya. Ini kisah ini ya. Jadi apapun sukunya semua baik. Kalaupun ada yang tidak baik itu oknum saja, termasuk Roy Suryo dan Rismon Siani, Pak. Ya menurutku kalau secara politik nggak baik dia. Ya kan? Tapi apapun sukunya semuanya baik. Ya, jadi itu dulu dari Pung Parvelak karena ini udah jam 8 malam. Salam Parvelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu deh video gimana menurut kalian ya, coba di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.